Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat tentunya, dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, video kali ini saya akan berbagi kisah. Kisah ini adalah kisah nyata yang saya alami di awal bulan Maret, dan saya ingin berbagi kepada kalian. Mudah-mudahan kisah yang pernah saya alami ini bermanfaat buat kita semua dan bisa diambil hikmahnya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, pada saat wabah atau virus merebak di Indonesia dan sudah banyak yang terpapar oleh virus ini, pada awal bulan Maret ini saya berjibaku dengan kisah ini, dengan wabah ini. Pada awal bulan Maret, anak saya yang perempuan, seorang perempuan yang duduk di kelas SMP, umurnya masih sekitar 15 tahun, dia pulang ke sekolah pukul 5 dan keadaannya sangat mengkhawatirkan, demam, panas tinggi, dan gejalanya disertai dengan batuk-batuk. Hal ini cukup mengagetkan saya karena kemarin, sehari sebelum kejadian ini, anak saya dalam kondisi sehat dan tidak terlihat bahwa anak saya sakit. Lalu anak saya ini selama 2 minggu dia demam, dia batuk-batuk kering, dan kondisinya sangat memprihatinkan. Dan selama 2 minggu saya berusaha merawat anak saya kompres, saya mencoba untuk tenang dan tidak khawatir. Tapi anak saya ini biasanya kalau panas dia minum obat Bodrexin. Tapi kali ini obat yang saya beli di toko itu tidak mempan, dan saya mencoba untuk datang ke apotik untuk membeli obat. Ternyata obat yang dari apotik tadi juga tidak mempan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, dan dalam kurun waktu 2 minggu ini saya berjibaku mengasuh anak saya yang sakit, yang gejalanya mirip dengan wabah ini. Kenapa saya tidak membawa dia ke dokter? Karena memang satu, saya ada perasaan khawatir, dan saya ada perasaan kalau kita dengan kondisi yang mungkin sedikit panik akan menimbulkan dampak yang akan mungkin sangat merugikan kita sendiri. Karena memang wabah ini awal-awal bulan Maret ini, bulan Maret itu sungguh sangat heboh, dan pastinya kalau saya mengambil tindakan untuk pergi ke rumah sakit, ini akan berdampak dengan keluarga saya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, setiap malam saya berusaha bangun malam, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya memohonkan kesembuhan kepada anak saya. Setiap hari saya berzikir di samping anak saya, memohon kesembuhan kepada Allah. Dan lewat pergulatan, lewat susah payahnya saya mengasuh anak saya ini dengan segala macam bentuk obat-obatan. Kemudian selama 2 minggu tidak keluar rumah. Alhamdulillah, dengan izin Allah, selama 2 minggu ini pula saya sudah lillah kepada Allah, bahwasanya semua milik Allah, semua kembali kepada Allah, dan semuanya pula hanya satu-satunya tempat bergantung hanyalah kepada Allah. Alhamdulillah, anak saya ini sembuh dengan izin Allah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, tidak cukup hari itu juga ujian yang diberikan Allah kepada saya. Menyusul anak yang kedua, seorang laki-laki, dia duduk di bangku sekolah SMP juga. Tiba-tiba
Setelah anak saya yang perempuan sembuh, menyusul anak saya laki-laki, panas tinggi, demam, batuk-batuk kering juga, dan kondisinya juga sangat mengkhawatirkan. Dalam kondisi seperti itu, saya berusaha tenang dan tidak panik, karena saya sudah mempunyai kekuatan bahwa lillah saya kepada Allah akan menyelamatkan saya dan keluarga saya, dan itu sudah menjadi pegangan saya, sudah menjadi prinsip hidup saya, bahwa tidak ada yang mampu menyembuhkan kecuali Allah, baik lewat perantara, tidak menampik bahwa baik lewat perantara dokter, perawat, suster, dan lain-lain, tapi memang Allah bisa menurunkan kesembuhan itu kepada semuanya lewat perantara siapa saja, termasuk saya sebagai seorang ibu. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, selama 2 minggu pula anak saya ini sakit seperti yang dibicarakan masyarakat baru-baru ini tentang wabah itu. Gejalanya pun sama, dan saya berusaha mengisolasi anak saya selama 2 minggu ini di rumah, tidak keluar, dan saya memberikan obat-obatan yang biasa dia konsumsi tapi tidak mempan. Lalu dengan izin Allah pun saya mencoba untuk berzikir kepada Allah. Lalu saya berikan obat-obatan dari apotik, kemudian saya berikan larutan, kemudian saya kompres tiap hari sambil saya berzikir kepada Allah, sambil saya bersolawat. Dan malam harinya saya tidak letih untuk bermunajat kepada Allah di sepertiga malam. Setiap hari saya tidak pernah lelah untuk bermunajat kepada Allah, memohon kesembuhan kepada Allah, karena memang wabah ini cukup membuat kita shock, cukup membuat masyarakat Indonesia sangat ketakutan. Dan lillah saya kepada Allah, saya berharap ini akan menyelamatkan keluarga saya. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, anak saya ini sembuh seperti sedia kala. Tapi ujian ini tidak berhenti sampai di situ. Menyusul kemudian saya demam tinggi. Di hari pertama, kedua, ketiga saya demam, dan saya juga batuk-batuk kering. Dari keempat saya sempat diare selama 3 hari. Lalu di hari ke-7 menyusul, nafas saya juga sesak, dada saya sesak, dan sekujur tubuh saya pun sakit semua. Dari hari pertama sampai saya sembuh di 2 minggu itu, saya tetap tidak meninggalkan kewajiban saya dan lillah saya kepada Allah. Dalam sakit saya, dalam lemah saya, sekujur tubuh saya sakit, dalam kondisi saya sangat terbatas. Saya setiap sepertiga malam saya bangun, saya menangis, dan saya lillah kepada Allah, memohon kesembuhan kepada Allah. Walaupun untuk sholat saja, untuk berdiri aja sangat sakit sekali. Sekujur tubuh saya lemah, lemas, demam, panas, bahkan sesak. Dan selama 2 minggu itu keajaiban datang kepada saya. Berangsur-angsur Allah menyembuhkan saya. Yang saya herankan adalah kurun waktu 2 minggu anak-anak saya dan saya sembuh dengan izin Allah, dengan lillah saya kepada Allah. Sungguh luar biasa. Tanpa saya harus ke rumah sakit, tanpa saya harus mengenyampingkan bahwa memang dokter dan rumah sakit itu penting, tapi memang saya dan anak-anak saya dan keluarga saya dalam kondisi memang saat itu sedang tidak ada, saat itu dalam kondisi kami memang sedang down, dan mungkin langkah mengambil jalan ke rumah sakit ini bukan langkah yang tepat buat saya dan keluarga saya. Dan tentunya hal ini saya rahasiakan kepada keluarga saya. Semua keluarga besar saya juga tidak tahu, karena mungkin akan ada kepanikan. Ini hanyalah rahasia untuk saya dan anak-anak saya. Kenapa saya share di video ini? Karena memang mudah-mudahan apa yang saya alami ini bermanfaat buat kalian semua, dan hikmah yang bisa diambil bahwa apapun yang terjadi pada diri kita, pada keluarga kita,
lilahlah kepada Allah, berserah diri kepada Allah, dan hanya Allah satu-satunya tempat kita bergantung, dan hanya kepada Allah lah tempat satu-satunya kita kembalikan semua persoalan di dunia ini, termasuk apa yang sedang kita alami. Kita kembalikan kepada Allah dan kita berserah diri, kita memohon kesembuhan, dan Allah satu-satunya jalan untuk kita doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, video ini mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua, buat teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun kalian berada. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini menjadi bertambah pula keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, bahwa memang Allah itu ada, Allah ada di dekat kita, dan kapanpun kita datang kepada Allah, Allah selalu membukakan pintu untuk hamba-hambanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.